Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum haza yawma fadilun 'id syarifun jalil, rafa'allahu ta'ala qadrahu wa adar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia, di seluruh pelosok desa dan kampung bersyukur kehadirat ya Allah, menyambut dan merayakan Hari Raya Fitri 1443 Hijriah. Lantunan takbir Allahu Akbar adalah pengakuan kita betapa dhaif dan kerdilnya diri kita, karena memang sesungguhnya hanya Allah yang maha besar
hanya Allah yang Maha Akbar. Namun sayang, 1000 kali sayang, masih banyak kita jumpai kalimah takbir Allahu Akbar ini dikumandangkan, tetapi perilaku kita justru bukan membesarkan dan mengagungkan Allah, namun takabur, angkuh dan sombong. Kalimah takbir kita gunakan, kita gemakan melalui lidah kita, namun belum dipahami secara benar, bahkan disalahgunakan untuk berbuat anarkis, untuk demonstrasi, mengadu domba, menghujat, mencaci maki, memfitnah, menebar kebencian, bahkan melakukan kezaliman demi kezaliman kepada sesama. Astaghfirullahalazim, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, betapa jahilnya kami. Kami melantun kalimah-kalimah tahmid alhamdulillah, karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak mendapat pujian dan sanjungan. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak di antara kita betapa fasihnya melantunkan kalimat hamdalah, tetapi lidah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanya mutlak milik Allah. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita masih haus dan dengan pujian dan sanjungan, merasa paling hebat, merasa paling benar. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ampuni dan maafkan kami ya Allah ya Ghaffar. Kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, kita bersumpah tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Namun saudara-saudaraku sekalian, masih banyak kita, baik sadar ataupun di luar kesadaran kita, akhlak perilaku kita tunduk dan tidak berdaya. Kita menuhankan harta benda, menuhankan pangkat, jabatan, tahta dan wanita, serta berlebih-lebihan dalam mencintai dunia, dan kita memberhalakan semuanya itu di dalam kita meraih dan mendapatkannya dengan segala cara, tidak peduli halal atau haram, tidak peduli sikut kanan sikut kiri. Ya Allah, di 1 Syawal ini ampuni kami, betapa jahil dan tidak sadarnya kami. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di pagi hari ini 1 Syawal yang penuh berkah ini, saya menasehati diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah salat Idul Fitri Baitul Ummah ini untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu dari kriteria orang yang bertakwa itu senantiasa bersyukur, menghargai dan tidak menyalahgunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita terima setiap hari, baik pagi, petang dan malam hari, yang sungguh kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betapa banyak nikmat Allah yang melimpah ruah kepada kita. Selawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya juga mari kita terjemahkan dan buktikan dengan mengambil contoh suri tauladan baginda berupa uswatun hasanah yang penuh dengan akhlak-akhlak mulia terpuji. Di dalam diri kita berinteraksi di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah tetangga, kita berusaha untuk meneladani sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah selawat ini akan mendapatkan syafaat. Tapi kalau cuma dilantunkan dengan lagu-lagu dan kumandang, sementara perilaku kita mengecewakan Nabi, mempermalukan Nabi, maka ucapan kita tidak sesuai dengan perbuatan. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi, bulan Ramadan yang penuh berkah, ampunan dan kasih sayang telah berpisah dengan kita. Suatu perpisahan yang terasa sebab di dada, serta derayan air mata dan perasaan cemas dan harap. Apakah amaliyah-amaliyah Ramadan kita lulus atau gagal? Karena tidak ada suatu pun di antara kita yang tahu pasti apakah kita masih ada kesempatan untuk kita berjumpa di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau umatku mengetahui kebaikan yang terkandung dalam bulan Ramadan, niscaya umatku ingin sepanjang tahun adalah Ramadan keseluruhannya.
dalam bulan Ramadan pintu surga dibuka selebar-lebarnya, azab kubur dihentikan, pintu neraka ditutup rapat, rahmat Allah terbentang luas bagi orang-orang yang beriman. Namun pada hari ini, mulai 1 Syawal ini, rahmat hanya terbuka bagi orang yang diberikan syafaat Allah dan syafaat Rasulullah, dan pintu azab dibuka kembali bagi orang-orang yang berdosa. Azab kubur yang sebelumnya diringankan kembali dilanjutkan. Syaitan yang tadinya dibelenggu pada hari ini dilepaskan kembali untuk menggoda umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, pada saat ini kita berkumpul di Masjid Baitul Ummah seperti ini. Kita merasa dan terkenang di tahun-tahun sebelumnya ada tangan yang masih dapat kita jabat. Kita dapat bersalaman dengan orang-orang yang kita sayangi, orang tua, saudara, sahabat handai dan teman. Namun ternyata kini mereka telah mendahului kita, memenuhi panggilan ilahi. Seakan-akan ada yang kurang. Pada saat kita merayakan hari fitri ini, kita tidak dapat bersama mereka dengan orang-orang yang kita cintai. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain memanjatkan doa, semoga mereka hidup damai sejahtera di alam sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini 1 Syawal, malaikat Jibril berdoa yang doanya diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara-saudari, sahabat-sahabatku, yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan doa adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sudah pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, di bulan Ramadan ini Allah berseru pada setiap malamnya sebanyak 3 kali. Apakah seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yang pertama, siapa yang berdoa dan bermohon kepadaku, akan aku kabulkan permohonannya. Seruan Allah Subhanahu wa taala yang kedua, siapakah yang bertaubat, maka akan aku terima taubatnya. Dan seruan yang ketiga, siapa yang memohon ampunan, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Ada 3 doa yang dipohonkan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima salat, jangan engkau terima puasa dan zakatnya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Doa yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima salatnya, puasanya dan zakatnya para istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Dan doa yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima salat, puasa dan zakatnya orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini Jibril yang berdoa, yang mengaminkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, berdasarkan doa malaikat Jibril ini, dapatlah kita pahami bahwa tidak diterima salat, puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Saya, Anda semua pernah menjadi seorang anak, ada kedua orang tua kita. Mari kita kenang sejauh mana hubungan kita, kemesraan kita kepada kedua orang tua kita. Dari mana tolak ukurnya anak yang durhaka itu? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang baik, yang penuh sopan, adab dan takzim. Konsepnya adalah jangan sekali-kali membuat kedua orang tua kita kecewa. Jangan sekali-kali kita membuat kedua orang tua kita menangis meneteskan air mata karena perilaku kita, walau hanya sekedar berkata "ah". Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, tidak sedikit perjuangan kedua orang tua kita dalam melahirkan dan membesarkan kita, mulai dari pengorbanan ibu kita yang rela bertaruh nyawa untuk melahirkan kita ke dunia dengan sehat dan selamat. Sewaktu kita bayi, kita menangis di malam hari, ibu kita selalu bangun untuk menyusui dan mengganti pakaian kita. Berapa kali kita dimandikan oleh ibu kita, mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Apalagi kalau kita kotor sedikit saja, maka ibu kita pasti segera membersihkan kita. Adakah kita sanggup memandikan ibu kita untuk yang terakhir kali ketika kita memandikan jenazahnya? Kita tidak akan ada di sini, saudara-saudariku sekalian, sahabat-sahabatku, tanpa kedua orang tua kita. Dan kapan terakhir kali kita memandang wajah mereka, mendekat, mencium tangan mereka? Pada saat seperti ini kita boleh bersalaman dengan orang lain, tetapi ada di kala kita melupakan mencium tangan orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, tidak ada lagi tangan yang dapat kita cium, tidak dapat kita persembahkan makanan yang lezat, pakaian yang indah kepada kedua orang tua kita. Siang dan malam dia mendoakan kita agar kita berhasil. Tetapi apa yang terjadi? Ibu-ibu, jangan sampai ibu-ibu durhaka kepada kedua orang tua juga mertua. Kita juga jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita, durhaka dengan ibu dan bapak mertua kita. Hancur segala amal ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang tua kita sampai-sampai terbelit hutang demi kita, supaya kita dapat melanjutkan pendidikan. Hutang sana, hutang sini, menanggung malu ditagih orang, karena dia ingin membahagiakan, membesarkan kita. Sekarang apa jasa kita? Sudahkah setiap sholat kita mengucapkan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kita mengagung-agungkan manusia, tetapi ibu bapak kita di depan mata kita, kita tidak hormati. Kita sanggup ta'assub, mengkorban jihad, hanya sekedar menghormati figur-figur manusia yang bukan orang tua kita. Pada perintah dalam Al-Quran, kedua orang tuamu, kedua orang tuamu, kedua orang tuamu. Saya seperti ini tidak bisa menjadi apa-apa tanpa doa dan didikan dari kedua orang tua kita. Saudara-saudari, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjadi suatu ketika ibu kita, orang tua kita di dalam kubur sedang mendapat azab, maka azab tadi terhenti. Maka orang tua kita bertanya, "Ya malaikat, kenapa engkau hentikan azabmu?" Maka malaikat menjawab, "Itu doa anakmu yang ada di dunia, itu sedekah jariah anakmu yang di dunia." Seperti kota amal ini tadi, niatkan untuk kedua orang tua kita. Jangan pelit. Kalau Allah kan kita pelit, Allah juga pelit. Jangan mengaku takwa kalau kita pelit. Allah itu sangat pemurah. Saudara-saudari, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, doa malaikat Jibril yang kedua yang diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah, jangan engkau terima salat, puasa, zakatnya seorang istri yang durhaka pada suaminya. Sewaktu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj,
Nabi Muhammad SAW diperlihatkan neraka oleh Allah SWT, dan penghuni neraka itu, maaf bapak ibu-ibu sekalian, lebih banyak kaum wanita, kaum perempuan dari kaum lelaki. Rasulullah SAW pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kenapa lebih banyak perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjawab, karena kebanyakan perempuan tidak berterima kasih kepada suaminya dan tidak bisa menjaga ucapan mulutnya. Bayangkan ibu-ibu, sudah berapa banyak lidah ibu-ibu berkata membuat hati suami tersinggung, kecil hati. Sudah berapa banyak lidah kita menyakiti hati istri kita, sementara kita merengek-rengek cari pahala. Begitu kita pulang di rumah, ibu-ibu pengajian demi pengajian, tapi tidak ada perubahan dengan suami, tidak ada perubahan dengan tetangga. Lidah kita cukup menyakiti orang lain. Oleh sebab itu, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu yang bagaimana dia bisa mengawal lidahnya. Saudara-saudaraku, sudah berapa banyak orang malu, sudah berapa banyak orang menjadi korban, bahkan masuk penjara dan terbunuh karena lidah kita menghasut dan memfitnah. Merengeklah Anda menangis darah di multazam, minta ampun, tidak akan diampuni sebelum orang yang Anda zalimi lewat lidah dan fitnah Anda memaafkan Anda. Begitu juga ibu-ibu, walaupun tahajud tiap malam, tapi lidah ibu-ibu menyakiti hati suami, suami tidak memaafkan, tertolak amal ibadah kita. Begitu juga kita, saudara-saudaraku sekalian, sebaik-baik kamu bukan baik dengan istri orang, tapi yang paling baik terhadap istrinya. Banyak kita terbalik, kalau dengan istri orang berpantun-pantun, berkata lemah lembut, tapi dengan istri sendiri kadang-kadang lidah kita menyakitkan. Ini jujur saja. Kemudian doa yang ketiga yang tidak akan diterima salat dan puasa zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka pada saat ini cepat saling maaf-memaafkan, jangan putus hubungan. Kemudian jangan gara-gara perbedaan politik, perbedaan pemilihan calon, kita sampai hari ini tetap bermusuh-musuhan. Orang yang menjalin silaturahmi panjang umur, murah rezeki. Orang yang ngotot, tidak mau berdamai, tidak mau bersaling maaf-memaafkan, penuh dendam kesumat, pendek umur, pendek rezekinya. Mari kita mengambil momentum Idul Fitri ini, cepat-cepat saling maaf-memaafkan. Jangan kita dendam kalau kita dizalimi, kalau kita disakiti. Ikut contoh Nabi, Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjuki kaumku, innahum la ya'lamun, mereka belum tahu siapa aku, mereka belum tahu aku pembawa kebenaran, maafkan mereka. Ini sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi itu cara makan saja, berpakaian saja, ya. Memaafkan itu sunnah Nabi. Memberi bukan meminta, itu sunnah Nabi, ya. Berkata yang baik, lemah lembut, itu sunnah Nabi. Kadang-kadang kita keliru, konon-konon kita sudah mengamalkan sunnah Nabi, tapi akhlak kita jauh panggang dari api. Semoga khutbah Idul Fitri ini dapat berkesan di hati kita. Lalu kita berharap, ya Allah, semoga amal ibadah Ramadan kita di pagi dan di siang hari, sekecil apapun, Engkau terima, ya Allah, menjadi jembatan emas, mendapat derajat takwa menuju surgamu. Namun ya Allah, kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidupku, ya Allah, tolong ya Allah, bentengi hamba, akhiri hidup hamba dengan husnul khatimah dan diampuni dosa-dosanya. Sekian, semoga khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah sama-sama kita memperhatikan, memperbaiki nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan kita menunaikan ibadah Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sekali lagi kita tersalah paham Bapak Ibu sekalian. Bertakwa itu bukan sholat berjamaah dalam masjid seperti ini. Bertakwa itu bukan sholat tarawih habis puasa sunat. Tetapi takwa itu lihat perilakumu selepas sholat berjamaah. Lihat tingkah laku Anda setelah Anda menghadiri pengajian, ibu-ibu. Lihat tingkah laku Anda setelah Anda khatam Quran, puasa sunat. Berubah tidak? Yang saya katakan tadi, apakah lidah kita masih menyakiti orang, atau hati kita penuh iri dan dengki? Itu namanya takwa kita setelah di jalan raya, setelah di luar, di tempat kerja masih korupsi atau tidak. Kalau masih korupsi, takwa kita gagal. Sebab takwa ini wa tazawwadu, berbekalah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal ketika menghadap Allah kelak takwa. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai takwa kita hancur begitu kita keluar dari masjid ini berhura-hura dengan alasan halal bihalal dan lain sebagainya, ya tidak peduli halal dan haram lagi, sehingga inilah penyebab bencana demi bencana yang menimpa kita. Karena dalam perut kita, pakaian kita, rumah kita, mobil kita, kalau kita mau jujur, Masya Allah, dari mana kita dapatkan dan kemana pula kita belanjakan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, baru sebentar tadi kami mendengar khutbah yang pertama. Ya Allah, ya Allah, kami sadar di hari yang fitri ini, ya Allah, betapa banyak dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Betapa banyak lidah kami telah melukai perasaan kedua orang tua kami. Berapa banyak orang tua kami telah kecewa dan menitiskan air mata karena tingkah perilaku kami. Ya Allah, bagaimana kami akan menghadapmu kelak? Kami berlindung kepadamu ya Allah dari golongan anak-anak yang uququl walidain, yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah, di hari yang mulia ini, dalam Masjid Baitul Ummah ini, kalau ada di antara kami orang tua kami masih hidup, ya Allah, beri kami kesabaran dan ketabahan agar dapat menyantuni mereka, menggauli mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun ya Allah, kalau ada di antara kami kedua orang tua kami saat ini sudah berada di alam barzah, ya Allah, sekecil apapun amal ibadah kami, sebagian pahalanya ya Allah kirimkan kepada kedua orang tua kami. Kami tidak sanggup membalas jasa budi baik mereka ya Allah. Betapa pengorbanan demi pengorbanan mereka ya Allah. Pada hari yang fitri ini tiada lain ya Allah, ampuni mereka, lapangkan kubur mereka, cucuri rahmatmu kata seluruh roh mereka, kumpulkan mereka ke dalam kelompok orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan kumpulkan mereka ke dalam ahlul jannah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sebagai suami betapa banyak telah menyakiti, membohongi dan mengecewakan istri ya Allah. Kami tidak sanggup diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Di hari yang fitri ini ya Allah, kami akan dengan segala kerendahan hati sampai rumah nanti memohon maaf kepada istri kami yang telah banyak menderita, yang telah banyak terguris perasaannya. Begitu juga ibu-ibu ya Allah, semoga para ibu-ibu yang hadir ini maupun yang tak sempat hadir
Jangan jatuh gengsi untuk menyambut tangan suami, cium tangan suami untuk memohon ampun dan maaf karena dosa kepadamu ya Allah. Engkau sangat maha pengampun. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, tiada yang dapat memaafkan kecuali kedua belah pihak saling memaafkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mungkin kami yang hadir ini ada saudara mara, keponakan, mertua, besan, sahabat handai, ipar duai yang saat ini terputus hubungan tali silaturahim. Sahabat-sahabat kami sekantor dan sekerja yang saat ini sempat terputus tali silaturahim. Gerakkan hati kami ya Allah untuk merendahkan diri, memohon maaf kepada mereka, dan besarkan jiwa kami ya Allah kalau kami pernah disakiti dan dizalimi, agar kami memaafkan mereka sesuai dengan permohonan kami di malam-malam Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami. Ya Allah, agar engkau sudi memaafkan kami, kami siap juga memaafkan sesiapa yang menyakiti kami. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hubungi kembali tali silaturahim kami yang terputus, karena kami ingin agar kami panjang umur dan murah rezeki, dan kami berlindung kepadamu ya Allah. Gara-gara putus tali silaturahim, umur menjadi pendek dan rezeki menjadi seret. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'alu yu'tikum wala zikrullahi akbar. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.